Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya, kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Beliau menyadari, kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Bal'am berkata, "Celakalah kalian, Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini, juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika aku berdoa kepada Allah, supaya menolak Musa berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku." Tetapi, karena dahsyatnya bujuk rayu sang penguasa yang akan memberikan harta dan kedudukan padanya, istrinya pun goyah, dan meminta agar Bal'am menerima tawaran tersebut. Akhirnya, iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Akhirnya, Bal'am bin Ba'uro pun bergabung bersama penguasa zalim. Sehingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban. Dari sana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum, tak mau jalan. Bal'am pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tak mau jalan. Tetapi karena dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti, lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya, keledai itu terus menolak tak mau jalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara padanya. Keledai itu berkata, "Celaka engkau, wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah, dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu, tak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes, "Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka, dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian, lidahnya menjulur sampai ke dadanya, lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya, maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Allah menurunkan berbagai macam bencana, serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya, demi harta, jabatan dan orang-orang yang membayarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman Islam kita, bisa istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya mujibas sailin.